Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali Bapak Ibu bersama saya di channel Mitra Guru, channel yang memberikan informasi dan solusi seputar pendidikan. Pada kali ini merupakan lanjutan video yang pertama, yaitu masih seri motivasi diri atau seri tentang motivasi diri menggunakan alat atau tool yang namanya 7 Habit. Kali ini masuk di pembahasan kedua, yaitu be proactive. Nah, kita ikuti video tutorial singkat ini, mudah-mudahan dengan adanya motivasi diri ini bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya. Oke, kebiasaan 1, jadilah proaktif. Ini adalah kebiasaan menentukan pilihan, Bapak Ibu ya. Menentukan pilihan, tapi sebelum ke sana ini ada sedikit saran atau mutu atau pendapat atau pepatah lah. Saat kita tidak bisa lagi mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita. Ini Bapak Ibu penting. Kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan situasi ya, karena situasinya mungkin tidak sesuai dengan hati kita. Kalau kita nuruti situasi ya kita bisa stres sendiri. Maka dari itu kita ditantang untuk mengubah diri kita. Gimana cara mengubahnya? Rubah paradigma kita terhadap situasi tersebut. Gimana cara merubah paradigmanya? Coba kembali lagi ke video bagian 1. Di sana ada cara merubah paradigma. Kita lanjut. Oke, kita diingatkan lagi bahwa sekarang posisinya ada di habit 1, be proaktif. Yaitu kita masih nanti harus menyelesaikan habit 2, habit 3 dan seterusnya, dimana kalau sudah menyelesaikan habit 1, 2, 3 itu akan tercipta suatu kemandirian dalam bekerja. Tadi tidak saling jagakno, seperti gimana caranya, seperti itulah kira-kira. Kita ikuti aja latihan-latihan berikutnya atau saran-saran berikutnya seperti apa. Nah, kebiasaan 1 ini tentunya ada prinsipnya, yaitu bahwa ingat ya, prinsip di tengah-tengah paradigma itu ada prinsip. Kalau di ilmu 7 Habit loh ya, bukan prinsip yang lain. Yaitu prinsipnya adalah saya bebas memilih dan bertanggung jawab atas pilihan saya. Jadi Bapak Ibu semua kita itu bebas memilih, yang penting itu tanggung jawab dengan pilihannya. Kebanyakan itu suka memilih tapi tidak bertanggung jawab. Nah, makanya ada latihan seperti ini, gimana sih kita itu tanggung jawab dengan pilihan-pilihan kita. Masih ingat ya? Ada apa yang akan kita lihat atau apa yang akan kita perbuat atau lihat itu mempengaruhi hasil apa yang kita buat. Jadi pengalaman, lihat, terus buat, itu nanti apa yang kita perbuat akan menghasilkan atau apa yang kita akan dapatkan. Ini lingkaran ini terus terjadi di setiap kehidupan kita. Paradigmanya gini, di kebiasaan 1 menjadi orang yang efektif atau be proaktif ini akan tidak efektif kalau kita punya paradigma saya adalah produk dari kondisi di sekitar saya. Beda dengan yang orang efektif, misalnya akan ngomong dalam dirinya saya adalah produk dari pilihan-pilihan saya. Misalnya, aduh ini saya sekarang dijadikan wali kelas, aduh saya dijadikan wakasek, jadi keurusan sini. Jadi selalu menyalahkan kondisi di sekitarnya. Nah, beda dengan orang yang efektif, saya adalah produk, ini sudah pilihan saya dijadikan ini saya memang suka di sini, milih di sini, terima kasih sudah dipilih, dalam hatinya seperti itu. Jadi tidak reaktif ya, lawan proaktif kan reaktif. Nah, kira-kira seperti itu paradigmanya. Kalau kita bisa mengubah seperti ini, enak di hati kita. Nah, ini masalah hati ya. Saya adalah produk dari kondisi di sekitar saya. Seakan-akan menyalahkan kondisi sekitar orang yang tidak efektif. Komplain, mengeluh melulu. Nah, tapi kalau saya adalah produk dari pilihan saya sendiri, dijadikan wali kelas, dijadikan wakasek, dijadikan urusan ini, ini pilihan saya ini. Merubah seperti itu dengan senang, maka ikhlas itu akan tumbuh. Berikutnya, apa sih yang perlu dilakukan agar bisa menerima di lingkungan kita itu sesuai dengan pilihan kita? Ini aja yang perlu dilakukan modalnya. Bapak Ibu nanti berhenti sejenak dan memberikan respon berdasarkan prinsip bila diajak ngomong. Nah, jadi jangan langsung saur manuk, belajar berhenti sejenak. Terus bagaimana sih mempergunakan bahasa proaktif? Mempergunakan bahasa proaktif, jangan bahasa reaktif.
Terus bagaimana sih memperluas lingkaran pengaruh? Nah, nanti ada lingkaran pengaruh ya, ada dan lingkaran kepedulian. Gimana memperluasnya? Terus berperan sebagai tokoh. Tokoh di situ berperan ya, dengan jadi wali kelas perannya seperti apa, jadi wakasek seperti apa, dan lain-lain. Bila ditugaskan oleh kepala sekolah tentunya ya. Oke, ini perilaku yang diharapkan yang akan bisa tercipta atau kita ciptakan atau kita latihkan. Nanti hasilnya ini akan meningkatkan pengaruh Bapak Ibu sebagai mungkin wakasek, kepala urusan atau wali kelas atau dan lain sebagainya lah, apa di situ sebagai tugas tambahan selain guru. Terus kesadaran diri yang lebih besar, sadar akan pilihannya, sadar akan tanggung jawabnya, inisiatif yang lebih banyak lagi. Nah, ini akan keluar inisiatif dan menjadi lebih kreatif. Nah, kreatif. Jadi orang kreatif itu sebenarnya yang perlu dipelajari adalah bagaimana sih efektif dulu, baru nanti bisa kreatif. Selanjutnya, nah ini contohnya bagaimana sih menjadi proaktif itu. Nah, ini misalnya ada stimulus, ya di sini ada stimulus, kemudian di sini respon. Makanya di sini dalam stimulus dan respon di tengah-tengahnya ini ada kebebasan memilih. Nah, Bapak Ibu bebas memilih ya menanggapi antara stimulus dan respon ini. Tapi ingat harus tanggung jawab dengan pilihannya. Nah, maka dari itu kebebasan memilih ini kalau bisa berhenti sejenak dan merespon berdasarkan prinsip. Apa prinsipnya tadi itu? Nah, itu bertanggung jawab tadi ya. Bebas memilih bertanggung jawab. Kalau enggak seperti ini, nah ini akan pecah. Nah, ini akan orang reaktif ya. Kalau langsung direspon, tidak dipikirkan dulu, maka respon tersebut bisa berdasarkan suasana hati, perasaan, kondisi dan situasi saat itu. Ya kalau perasaannya lagi enak, responnya bagus, lagi nggak enak, bisa-bisa jadi sasaran. Nah ini kondisinya lagi nggak oke lah gitu. Makanya berhenti dulu sejenak sebelum merespon sesuatu. Ini maksudnya. Inilah perilaku-perilaku yang dicontohkan yang sangat reaktif kalau secara langsung. Kalau berhenti sejenak, berarti Anda sudah satu langkah lebih maju berlatih menjadi orang proaktif. Berikutnya, nah ini perilaku yang reaktif tadi yang sini ya, ini ada stimulus, ada respon. Nah, ini reaktif banget langsung, mungkin dengan emosi atau dengan apa gitu, dengan gak enak hati. Nah, ini. Tapi kalau yang orang proaktif menggunakan ini kebebasan memilih, berhenti sejenak dan merespon berdasarkan prinsip. Berikutnya, bahwa di habit 1 atau be proaktif ini kita disadarkan bahwa sebenarnya kita ini punya 4 anugerah ya. Anugerah kesadaran diri, kita itu mempunyai kemampuan untuk menyadari pikiran kita, suasana hati kita dan perilaku kita. Sebenarnya sudah punya dari dalam ini, tinggal kita bisa mengasahnya tidak. Terus imajinasi, pasti kita sudah punya imajinasi, yaitu kemampuan kita untuk membayangkan sesuatu di luar keadaan dan pengalaman kita saat ini. Nah itu pasti punya imajinasi kedepannya seperti apa, akan terjadi apa, itu punya. Hanya kadang-kadang tidak kita gunakan imajinasi tersebut untuk merespon hal-hal yang tadi itu. Makanya langsung aja. Nah itu jangan seperti itu. Dan kita juga punya hati nurani sebenarnya, yaitu pemahaman kita terhadap mana yang benar dan yang salah. Pasti punya dasar-dasar itu ya, mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan hati nurani Bapak Ibu, pastilah itu. Terus punya kehendak bebas. Lainlah kemampuan kita untuk bertindak secara bebas di luar pengaruh eksternal. Sebenarnya punya kehendak bebas di luar pengaruh eksternal dalam diri kita itu bisa memutuskan. Hanya saja kadang-kadang pengaruh eksternal itulah yang kita akan terhalang memberi pendapat atau memutuskan. Sebenarnya kalau kita mau lanjut mengenai latihan be proaktif ini, ada ya di halaman 24 di buku latihannya, tapi ini kita tidak kerjakan ya, nanti aja kalau misalnya ada yang mau ketemu darat dengan saya ngobrol-ngobrol tentang hal ini, monggo nanti dikondisikan saja, bisa siapa saja dan di mana saja. Soalnya kalau online kayaknya kurang tepat. Ada latihannya, ada diskusinya, ada ngobrol-ngobrolnya. Nah, ini ada daftar keluhan antara lain contoh latihannya, misalnya ini sedikit aja ya. Ceritakan pada partner Anda apa tugas yang harus dan terpaksa Anda lakukan minggu depan, disuruh cerita. Ini ronde kedua, ubahlah yang harus dan terpaksa dilakukan tersebut ke saya memilih untuk dan saya akan, gitu.
Jadi kalau Bapak Ibu kalau menggunakan aduh saya harus mengerjakan ini sebagai wakil kepala sekolah, mengerjakan ini jadi urusan kesiswaan dan yang lain sebagainya. Kata-kata harus dan terpaksa ini sudah membelenggu kita untuk menjadi tidak efektif, untuk menjadi tidak proaktif, sehingga kayaknya hatinya itu enggak ikhlas. Nah makanya di habit pertama ini latihan ikhlas dengan cara yang simpel aja. Kata yang harus nanti kita rubah dengan saya memilih untuk mengerjakan pekerjaan sebagai wakasek ini. Nah, misalnya itu saya akan melakukan wakasek ini atau urusan ini atau dikerjakan atau diminta tugas tambahan oleh kepala sekolah dengan bla 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 bla. Nah, itu dengan enak hati maksudnya gitu. Begitu kita kira daftar latihan, tapi masih banyak sebenarnya latihannya ya, kita langsung berinteraksi. Nah ini contoh-contoh bahasa orang proaktif dengan bahasa orang yang reaktif. Saya memutuskan untuk saya akan pasti ada cara yang lain. Ini yang bahasa-bahasa salah satu contoh di orang-orang proaktif ya. Nah, tapi orang yang reaktif dia akan ngomong, wah mereka memaksa saya untuk menjadi wakasek, menjadi urusan ini nih. Saya terpaksa melakukan ini karena disuruh kepala sekolah karena ini. Nah, hal ini tidak bisa dikerjakan, ini sulit dan lain sebagainya. Ini bahasa-bahasa orang reaktif. Apakah Bapak Ibu mau seperti itu? Tentunya tidak ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Singkat-singkat saja. Nah, ini juga ada latihannya. Sayang sekali saya tidak bisa menampilkan latihan-latihannya, nanti kayak mengerjakan LK kayak siswa aja. Ini kan untuk motivasi ya. Bapak Ibu bisa putar-putar ulang kalau memang ini cocok. Kalau memang tertarik lagi, kita kumpul-kumpul diskusi di mana seperti itu. Nah, masalah 7 habit for highly effective people, saya ganti 7 habit for highly effective teachers nanti itu. Kira-kira seperti itu. Oke, lah ini bagaimana membuat keputusan agar tidak reaktif. Ini juga ada latihannya Bapak Ibu, ini bagus sekali. Jadi nanti kita ini akan menjadi orang yang efektif, kemudian kreatif, tidak reaktif, tidak emosian, tidak mokongan, melatih kesabaran secara tidak sengaja. Kalau kita itu dilatih kesabarannya melalui alat 7 habit ini. Ini contohnya Bapak Ibu ya, ini yang tadi dikatakan ada lingkaran pengaruh dan lingkaran kepedulian. Sebenarnya ini ada videonya sangat menarik sekali, tapi saya jelaskan saja, tidak apa-apa. Yang hitam ini adalah lingkaran hal-hal yang bisa Anda perbuat. Ini maksudnya yang lingkaran yang hitam ini, hal-hal yang bisa Anda perbuat. Terus yang orange ini atau kuning ini ya, hal-hal yang Anda pedulikan atau pikirkan atau risaukan atau bicarakan. Menurut 7 habit ini sebaiknya kita meningkatkan yang hitam ini, hal-hal yang bisa Anda perbuat atau pengaruhi ini lebih besar. Nah ini lebih besar sehingga bisa menekan yang kuning ini atau yang oranye ini. Karena yang kuning, yang oranye ini adalah hal-hal yang dipedulikan tapi nggak ada artinya. Jadi peduli terhadap rasan-rasan, terpeduli terhadap omongan orang, peduli terhadap hal-hal yang tidak perlu dibicarakan terus di sini. Sehingga akan lingkaran yang hitam ini akan menekan Bapak Ibu, sehingga untuk berbuat yang baik, berbuat kreatif itu tidak ada nantinya di sini, karena ngomongin hal-hal yang tidak perlu, berbuat hal-hal yang tidak perlu di sini. Nah, nanti ada latihannya bagaimana sih meningkatkan lingkaran pengaruh ini. Tuh. Oke, ingat ya, ada lingkaran pengaruh dan ada lingkaran pedulikan. Yang diperbesar adalah lingkaran pengaruh Bapak Ibu untuk berbuat yang positif diperbesar. Sedangkan kepedulian negatif diperkecil supaya tidak menekan yang hitam ini. Nah, lanjut, tantangan proaktif. Nah, ini ada latihan ini. Carilah sebuah situasi yang menantang di tempat Anda belajar atau bekerja. Situasi yang membuat Anda frustasi dan Anda memiliki tanggung jawab tertentu dalam hal ini. Identifikasilah bidang-bidang yang merupakan lingkaran-lingkaran kepedulian Anda. Identifikasilah bidang-bidang yang bisa Anda pengaruhi. Nah ini silahkan aja ditulis, barangkali sambil tidur-tiduran atau apa. Syukur-syukur kalau ditulisnya di kolom komentar di video ini, di bawah deskripsi, silahkan nanti kita bahas atau kita diskusikan. Oke, ini hanya latihan, tidak harus ya ini untuk memotivasi diri. Ada semacam latihan-latihan ini, nanti saya berikan solusi-solusinya atau saran-sarannya seperti apa. Oke, itu Bapak Ibu untuk sebagian habit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita baru menyelesaikan be proaktif.
Mudah-mudahan besok atau lusa bisa lagi yang habit kedua, habit ketiga, sehingga kalau kita pelajari ini kita menjadi private victory atau kemenangan pribadi dulu supaya tambah mantap, supaya kemandirian kita lebih besar lagi, dan nanti akan dilanjut ke habit-habit selanjutnya. Terima kasih, demikian video tutorial singkat ini, mudah-mudahan menambah wawasan. Dan jangan lupa mohon subscribe dan diklik like serta komen serta di share lah ke teman-teman yang belum membuka channel Mitra Guru ini, yang memang untuk channel berbagi solusi informasi apa saja seputar pendidikan. Terima kasih, sampai ketemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.